Berdoa, kiranya kehidupan kami senantiasa menjadi sebuah pujian yang menyembah Engkau ya Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan lidah bibir kami, tapi melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi akan setiap firman yang kami dengarkan. Karena tanpa firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, maka kami tidak mampu hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak mungkin hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai akan pikiran lidah bibirnya dan apa yang sudah dipersiapkan, boleh meneguhkan akan iman kami, menguatkan kami di dalam kami mengikut Engkau yang telah memanggil kami dan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara, kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Saya akan bacakan 4 ayat aja dari ayat yang ke-23. Saudara boleh sama-sama lihat di dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 28 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ayat 25, maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka yang mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini kita semua yang sedang beribadah dan yang menyebutkan diri kita orang Kristen, kita tentunya sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya ingin bertanya saudara, pada waktu kita pertama kali menjadi orang percaya, menerima Yesus Kristus, apakah saudara masih mengingat akan peristiwa itu? Itu di momen itu apakah saudara memang dengan sengaja mencari, kemudian saudara bilang, saya mau percaya Tuhan Yesus. Di mana? Ya gereja. Atau peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang saudara sendiri rasanya, nggak mungkin saya menjadi orang Kristen, saya tidak mengenal Tuhan, saya mungkin dari keluarga yang non-Kristen gitu ya. Kemudian saya ada yang injilin saya, kemudian saya terbuka, ya, menerima Tuhan Yesus. Nah, saya nggak tahu saudara yang mana. Nah, banyak juga sih ya keluarga yang dari kecil anaknya udah sekolah minggu gitu, pergi sekolah minggu, remaja. Tapi permasalahannya saudara, itu belum tentu bahwa anak itu yang dari kecil sekolah minggu itu kemudian dia betul-betul sudah percaya. Dia sudah betul-betul berubah, dia sudah betul-betul bertobat. Itu adalah dia ke gereja. Ya, ada perkataan yang mengatakan, we grow in church but not in Christ. Kalau saya pribadi, saudara, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau percaya. Bahkan ketika saya diajak teman, saya pernah kesaksian, saya diajak teman pergi retret pemuda itu, saya pergi dengan pikiran mau pergi camping. Ya, padahal namanya Bible Camp. Wah, saya bilang, waduh ketipu nih. Dan saya
selama retret itu saya main-main, saya ganggu teman atau apa, sampai pada hari ketiga, hari terakhir itu baru saya duduk diam dengar firman Tuhan dan saya terima Tuhan. Jadi nggak ada bilang unsur kesengajaan mau menerima gitu ya. Bahkan pergi retretnya itu sendiri enggak. Nah saudara, topik keselamatan bagi yang terpilih ini sampai hari ini tetap kita akui seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tetap terjadi dua kelompok. Ada orang yang bisa menerima dan ada orang mengatakan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin keselamatan, nggak mungkin Tuhan itu memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian itu tidak diselamatkan. Nah hari ini karena ini adalah sebuah doktrin pengajaran, jadi banyak Alkitab yang saya akan kutip gitu ya. Jadi saudara bersabar, ini kalau kuliah ini 1 semester saudara ya, doktrin keselamatan, doktrin keselamatan. Nah saudara sekalian, yang dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ya yang kita baca tadi dari Kisah Rasul ini. Nah saya cepat aja, kita sudah baca ya. Jadi di sini kita lihat di dalam akhir daripada Kisah Rasul ini, Paulus ditangkap dan kemudian diperhadapkan, dia berada di Roma, kemudian saudara dia di situ, dia pergi ke rumah tumpangannya, rumah kontrakannya, dan rumah kontrakannya ini bukan kecil-kecil loh. Ini rumah kontrakan Paulus ini gede gitu ya. Kalau saudara lihat mereka dalam jumlah yang besar ke tempat tumpangannya. Nah saudara, kemudian di situ apa yang disampaikan oleh Paulus bukan pemikiran dia. Bukan pemikiran dia. Di sini dikatakan bahwa dia mengajar kepada mereka berdasarkan hukum Musa dan juga kitab para nabi. Jadi bukan apa yang Paulus sendiri mengerti, tapi apa yang mereka orang-orang Yahudi ini sendiri sudah mendapatkan pengajaran sejak mereka kecil, mereka belajar. Ini yang dikemukakan kepada mereka. Ya, dan berusaha meyakinkan tentang Yesus ini, tentang Yesus Kristus dari perjanjian lama, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini terjadi kuliah intensif 1 hari, dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore banyak sekali yang diekspos, tetapi hasilnya kita lihat ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, tapi ada juga yang tetap tidak percaya. Dia tetap tidak bisa mengerti, gitu ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Dia tidak mengerti. Ya. Nah, saudara, kemudian yang kedua kita lihat bahwa ada yang mendengar, tetapi tetap tidak mengerti. Ada yang melihat di sini apa maksudnya? Melihat banyak bukti. Ya, di dalam Kisah Rasul, saudara, Paulus juga banyak di dalam surat-suratnya mengatakan tentang Yesus Kristus ini ada banyak kesaksian tentang kematiannya, kebangkitannya, banyak saksi-saksi. Dan orang-orang ini melihat, namun tidak merespon kepada akan firman Tuhan itu. Nah saudara, ini kemudian yang dikatakan oleh Paulus, di dalam kitab Yesaya ada menuliskan tentang hal ini. Ini dalam kitab Yesaya, nanti kita lihat kutipannya. Ya saudara. Kemudian dikatakan bahwa karena kedegilan mereka ini, umat pilihan daripada Tuhan ini menolak, ya mereka tegar hatinya, mereka tidak bisa menerima, maka keselamatan ini kemudian di-extend. Di dalam kitab Roma ada mengatakan mereka menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain juga. Nah, saudara, sampai di sini dulu ya, kita lihat bahwa pintu anugerah akhirnya terbuka juga, saudara, bagi akan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang umat pilihan di dalam konteks perjanjian lama, kita tahu bahwa ini adalah Israel sebagai umat pilihan, sebagai bangsa. Jadi bukan pribadi, tetapi sebagai satu bangsa Yahudi yang dipilih. Ya, ini pemilihannya demikian. Nah, saudara, kemudian kita lanjut. Ini yang saya berikan aja kutipan, cepat aja, kita nggak lihat banyak di sini. Ini yang dikutip, yang dikatakan oleh Paulus di dalam Yesaya pasal 6. Ketika Tuhan mengatakan siapa yang mau kuutus? Ya, Yesaya bilang aku, inilah aku, utuslah aku. Tetapi saudara, Yesaya diutus ke tengah-tengah akan di mana komunitas yang ada orang yang dipilih dan ada orang yang tidak dipilih, gitu loh. Nah, kalau orang yang dipilih ini di sini dikatakan bahwa mereka itu akan mendengar, tapi tidak akan mengerti. Tidak akan sungguh-sungguh mengerti. Mereka akan melihat tetapi tidak menanggapi. Ya.
Nah saudara, kemudian kita lihat, apakah di dalam Alkitab ada tertulis jelas-jelas bahwa Tuhan itu memilih? Ada. Ya, dalam Yesaya 41 di sini, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Ya, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan yang telah kupanggil dan penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Nah, saudara, jelas sekali di sini bahwa Tuhan mengatakan Yakub ini kupilih. Nah, ada enggak kemudian mengatakan yang satu itu dia enggak pilih? Ya, kita akan lihat. Nah, dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2. Di sini jelas sekali. Ya, katakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Nah, kemudian katakan firman Tuhan, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Saudara, di sini LAI salah terjemah. Ya, di dalam bahasa aslinya bukan membenci. Di dalam bahasa aslinya tidak kukasihi. Jadi di dalam bahasa Ibrani mengatakan, aku mengasihi Yakub, tetapi Esau aku tidak kasihi. Jadi jelas sekali di sini saudara bahwa ada yang dipilih, ada yang dikasihi, dan ada yang tidak. Esau tidak, Tuhan mengatakan tidak. Ya. Saudara, oleh sebab itu kemudian di dalam perjanjian baru, ya, ada dikutip. Ya, di dalam perjanjian baru, dalam Roma, Paulus mengutip. Sebab ada tertulis, persis mengutip Maleakhi, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ya, kemudian Paulus mengatakan, mustahil. Mustahil. Bukan, kita nggak bisa mengatakan Allah itu tidak adil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang dan usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, saudara, kita jangan lupa bahwa manusia bukan di dalam kondisi yang baik. Semuanya, ya. Kemudian Tuhan, saya pilih ini. Enggak. Kondisi manusia adalah semuanya di dalam keadaan berdosa dan layak menerima murka Allah. Dan di sini Tuhan mengatakan, saya berbelas kasihan kepada ini. Saya tidak berbelas kasihan kepada ini. Allah, Tuhan, berhak. Kita manusia bilang, ciptaan bilang, oh enggak. Kok saya enggak? Enggak bisa. Ya, nanti saya akan berikan satu contoh yang saudara akan lihat, iya ya, bisa juga begitu, betul. Ya, nah ini panjang, masih panjang ya, saudara. Nanti kita masuk ke doktrinnya gitu. Nah, saudara, kemudian di sini katakan lagi, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Kita dengan anak aja. Mungkin saya nggak bisa rasakan ya karena anak saya satu. Saudara yang punya anak 2 atau 3. Satu hari mungkin saudara nggak bisa beli 3 barang untuk 3 anak. Saudara beli 1. Kemudian, wah kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya begini? Apakah kita komplain? Konsep manusia tentang adil selalu adalah sama. Ya sama. Kalau nggak sama berarti nggak adil. Saya kasih contoh. Anak yang kuliah, saudara kasih uang saku berapa? Anak yang SMP, saudara kasih uang saku berapa? Anak yang SD, saudara kasih uang saku berapa? Misalnya anak yang gede, saudara kasih 100.000. Anak yang SMA, saudara kasih 50.000. Anak SD, nih 10.000 ya. Yang SD bilang, mama nggak adil. Koko dikasih cepet, gue cuma ceban. Nggak adil, harus sama. Nah, ya kan? Enggak. Yang dimaksud dengan keadilan tidak selalu harus same. Kamu milih saya juga harus. Enggak. Kita kondisi sekarang yang layak kita terima itu adalah hukuman. Kita tidak ada hak untuk bargain, enggak ada. Jadi semata-mata karena belas kasihan daripada Tuhan, kalau dia mau menyelamatkan kita, dia selamatkan. Kalau tidak, tidak.
Umat pilihan. Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jelas, saudara. Ya, banyak sekali ini slide-nya ya. Saudara, kemudian kita mau belajar secara logikanya begitu. Efesus 2 ayat 8 mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Nah, jadi kalau iman itu yang seperti saya katakan tadi, saya duduk di situ dengar Pak Pendeta khotbah, saya nggak mau, saya tidak ada tujuan dengar khotbah, saya cuma duduk di sini mau main-main, gitu ya, ganggu teman, saya nggak ada tujuan. Tapi ketika firman kita dengar, ya, dan iman itu akhirnya ada pada kita, itu bukan saya, nggak mungkin saya. Karena saya dari awal ikut itu juga tidak ada maksud mau percaya Tuhan. Nggak ada. Nggak ada saya mengkondisikan hati saya mau dengar firman Tuhan dan mau percaya. Nggak ada. Kalau bukan Tuhan yang beri, nggak mungkin, saudara. Oleh sebab itu Tuhan di sini katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kemudian Yohanes 3 ayat 6. Tentang kelahiran baru. Ya, Tuhan ketika Nikodemus bertanya, bagaimana seseorang bisa masuk kerajaan Allah? Yesus berkata, orang yang harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Siapa yang bisa membuat kita dilahirkan kembali? Di sini jelas sekali, Roh Kudus yang bekerja, dan kemudian orang itu tercelik, mengerti, dan dia terima. Nah, sekarang saya pengen tanya saudara. Waktu saudara percaya Tuhan, kira-kira yang mana dulu terjadi? Lahir baru atau bertobat? Maksudnya lahir baru gini, saya lahir baru, saya kenal Tuhan. Wah, juru selamat saya. Saya berdosa, kemudian saya bertobat, saya mau berubah, saya mau tinggalkan dosa saya. Atau saudara bertobat dulu. Aduh iya ya, saya manusia yang berdosa. Aduh saya mau bertobat. Kemudian kita mengalami kelahiran baru. Nah ini susah nih. Yang mana yang menurut saudara terjadi lebih dulu? Lahir baru atau bertobat? Apakah seseorang bisa bertobat? Mengenal dia itu berdosa kalau dia tidak dilahirkan kembali. Atau pertanyaan lain juga, apakah dia bisa lahir baru kalau dia tidak bertobat? Atau dua hal ini sebenarnya sama atau enggak sih? Saudara, kita secara itu ya, filosofi gitu. Kalau kita berbicara secara chronological order, urutan secara kronos, secara waktu, ini bersamaan. Pada waktu saudara dilahirkan kembali, saudara bertobat dan saudara mengenal dosa saudara. Itu the same time waktunya. Ya. Tapi saudara, ketika kita berbicara tentang logical order, secara logis, pemikiran, urutan secara logis, itu adalah lahir baru dulu. Nggak mungkin saudara orang yang tidak dilahirkan kembali, dia Roh Kudus tidak mengubah dia, Roh Kudus tidak bekerja dan mencelikkan, mengubah hatinya, dia bisa merespon kepada firman. Nggak bisa. Ya. Kenapa saudara? Kenapa demikian? Nah, kita perlu tahu kondisi keadaan manusia. Sebelum dia jatuh berdosa, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dan ketika dia sudah diselamatkan, dan kemudian Thomas Boston di dalam bukunya, saudara, menuliskan The Four Stages of Man in Relation to Sin. Ada 4 tahap di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saudara, inosensi, yaitu tanpa dosa, Adam dan Hawa. Saudara, Adam dan Hawa punya 2 kemampuan. Mereka punya
ability, dua. Dia bisa able to sin. Mereka bisa berdosa. Tapi mereka juga able not to sin. Mereka mampu untuk tidak berbuat dosa. Ya, jadi dua kemampuannya. Namun saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, able not to sin-nya hilang. Ya, artinya dia cuma apa? Not able not to sin. Tidak mampu tidak berbuat dosa. Artinya semua kehidupan kita dosa. Karena secara natur setiap manusia lahir, begitu dilahirkan ke dalam dunia, dosa. Saudara. Gak bisa. Nah, kemudian state yang ketiga, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ya. Apa? Kita able not to sin. Kita punya kemampuan untuk tidak berdosa itu dipulihkan. Jadi saudara, hari ini saudara harus yakin, percaya. Saya orang Kristen, saya sudah terima Tuhan Yesus. Yesus sudah menebus dosa saya. Saya hari ini mampu tidak berdosa. Saya mampu. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, saya mampu tidak berdosa. Jangan lagi saudara hidup seperti orang yang belum diselamatkan. Nggak bisa, saya orang berdosa, begitu ya. Terus merasa. Nah, saudara harus yakin, punya confidence. Saya mampu tidak berdosa dengan pertolongan Tuhan. Nah, nanti saudara state yang keempat, kondisi yang keempat adalah the glorified man. Di dalam kemuliaan. Kita punya kemampuan berdosa, hilang. Artinya unable, not able to sin. Di masa kemuliaan, di masa glorified, kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Ya, haleluya. Nah, saudara sekalian, kalau begitu, sekarang kita mau bertanya, apakah betul Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan yang lainnya tidak? Kalau saya jawab, dari segi saya, dari iman saya, dari apa yang kemudian saya pelajari dan saya imani dan saya pegang, saya bilang iya. Dan bukan hanya itu saja, tapi dari pengalaman hidup juga. Ya, saya sendiri dan kemudian saya lihat beberapa orang di dalam kehidupan saya. Orang yang tidak mungkin secara rasional, secara pengalaman. Orang ini gak bakal selamat. Orang ini bakal gak percaya Tuhan. Bertobat, percaya Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang saya baptis di waktu jam-jam terakhir hidupnya, saudara. Ya, jam-jam terakhir hidupnya. Waktu di Sydney ada satu, udah keluarganya bilang, ini waktu muda ke gereja. Tapi udah itu gak pernah ke gereja lagi, apa gini-gini. Nah, diinjirin lagi. Ini lagi. Udah gak bisa berespon, saudara. Ya, ini. Nah, saya punya cara biasa, saya bilang, kalau kamu betul mau bertobat dan terima Yesus lagi, kamu squeeze my hand. Tapi gak bisa. Ya, gak bisa. Terus keluarganya bilang, udah gak bisa, cuma matanya aja yang bisa buka gini. Saya dapat akal. Saya bilang, if you want to believe in Jesus as your Savior, blink your eyes. Blink, blink. Dia blink, saudara. 2 jam kemudian meninggal. 2 jam terakhir dalam hidupnya, dia berubah, dia kembali, dia terima Tuhan Yesus. Sepanjang hidupnya dia tidak terima. Ya, dia menyangkal. Tapi di akhir hidupnya, ini orang yang dipilih Tuhan. Nggak lepas. Saudara, ini yang satu contoh.
Tiap tahun Indonesia, Presiden berikan gerasi. Itu otoritatif dari Presiden. Dia mau mengampuni siapa, dia mau melepaskan siapa, dia lepaskan siapa. Betul nggak? Ada nggak yang protes? Kenapa nggak semua yang di penjara dilepas? Nggak adil dong Presiden. Nggak adil. Kamu lepaskan ini pembunuh-pembunuh kaliber besar. Wah nggak boleh. Yang nyolong anjing aja nggak dilepas. Yang nyolong korupsi berapa triliun nggak dilepas. Nggak. Itu otoritatif daripada Presiden. Nah saudara, seorang Presiden aja bisa mempunyai hak prerogatif seperti itu. Kenapa Tuhan nggak punya? Ya. Oke saudara, jadi saya mau balik. Sekarang tujuan keselamatan kita berbicara nih. Bagi saya saudara, doktrin ini bukan doktrin utama. Dalam pengertian begini Bapak Ibu ya. Apakah kalau saya percaya umat pilihan, saya masuk surga? Yang tidak percaya umat pilihan, tidak masuk surga? Enggak. Bagi saya dua-dua selamat. Ya, bagi saya dua-dua selamat. Cuma ini pengetahuan doktrinnya. Yang penting kamu beriman, kamu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kamu sekarang menganggap begini. Ini secondary doktrin. Doktrin yang utama, Yesus anak Allah. Tuhan Yesus Juru Selamat. Allah Tritunggal. Dua natur dalam satu pribadi. Two natures in one person. Itu doktrin-doktrin utama. Yesus dilahirkan oleh anak darah. Itu doktrin utama. Yang kalau kita tidak terima itu, tidak selamat. Nah sekarang begini saudara. Kemudian kalau gitu tujuan Tuhan menyelamatkan kita apa? Kita nggak usah ributin ini. Sekarang kita purpose-nya apa kalau gitu? Kita bersyukur saat ini saya sebagai anak Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan, saya percaya sungguh-sungguh di dalam hati saya terima Tuhan Yesus. Saudara, kita nggak bisa menghakimi siapa yang betul-betul dipilih, siapa yang tidak dipilih, siapa pilih. Nggak ada. Hanya dia yang tahu sendiri iman dia. Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan lupa saudara, hari ini keselamatan diberikan kepada kita karena ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas kita, saudara. Panggilan kita. Kenapa? Untuk apa hari ini kita hidup? Tujuan keselamatan diberikan kepada kita. Kenapa? Sebagai umat pilihan, bagaimana kita hidup? Saudara, terakhir, satu pertanyaan yang sering kali orang tanya. Pak Pendeta, kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dia akan selamat. Dimanapun dia berada. Kalau begitu kita tidak perlu mengabarkan Injil. Toh dia akan selamat. Dia mau di mana, dia mau di ujung dunia, dia mau di ujung pulau. Kalau dia dipilih oleh Tuhan, dia akan selamat. Nggak usah PI, nggak usah mengabarkan Injil. Salah. Saudara, hal ini dibahas di dalam buku ini. Evangelism and the Sovereignty of God. J.I. Packer mengatakan begini, saudara. Justru kita tahu ada umat pilihan Tuhan. Dimanapun ini dan kita tidak tahu itu siapa. Kita harus mengabarkan Injil. Kita harus mengabarkan Injil dan supaya mereka mendengar dan umat pilihan ini percaya dan dia bertobat. Bukan sebaliknya. Justru kita tahu ada umat-umat pilihan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita harus pergi. Nah saudara, ini juga yang dilakukan oleh Paulus. Ayat yang terakhir saudara. Ya, Paulus memegang doktrin ini, tapi saudara lihat dia tulis di sini apa. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus dia mengatakan, udahlah mereka udah dipilih oleh Tuhan pasti selamat punya. Saya nggak usah PI, saya udah nggak usah pengabaran Injil. Enggak. Justru dia mengatakan dia lebih giat. Karena ada orang-orang
yang membutuhkan keselamatan itu. Saudara, mari ya kita berpegang kepada satu pengajaran, kita berpegang pada satu doktrin, tapi aplikasi daripada doktrin ini lebih penting. Kita diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk memberitakan hal-hal yang besar tentang kerajaan Allah. Harus tetap rajin mengabarkan Injil supaya banyak yang dipilih oleh Tuhan itu mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan dan mereka bertobat, berubah. Tuhan berkati. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan. Siapakah kami ya Tuhan? Orang yang berdosa, yang tidak layak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, yang tidak punya hak berargumentasi menyatakan diri kami layak untuk dipilih. Tidak ada ya Tuhan. Semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Maka kami yang hari ini boleh menyatakan diri kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kami tahu bukan usaha kami. Secara manusia kami tidak mampu ya Tuhan untuk datang kepada anugerah itu. Semata-mata keselamatan yang daripada Tuhan kami terima dengan cuma-cuma. Dan Tuhan memilih menyelamatkan kami. Terpujilah namamu. Ajar kami menggunakan semua ini ya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Untuk melayani Tuhan. Mengabarkan Injil. Memberitakan kabar baik kepada banyak orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Namun mereka adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.